Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini waktunya kita komparasiin Tecno Spark 20 Pro Plus versus Poco M6 Pro, ponsel yang paling kalian tunggu-tunggu buat video komparasinya. Dan sebelum kita mulai, tentu kita bahas terlebih dahulu dari segi harga kedua ponsel ini. Buat Poco M6 Pro, ponsel ini pertama kali launching harganya itu promo di kisaran 2.799.000 dan harga normalnya itu ada di 3 juta kembali Rp1.000 dengan varian 8/256GB. Sedangkan buat ponsel dari Tecno Spark 20 Pro Plus, ponsel ini pertama kali launching harganya ada di 2.499.000 dan buat sekarang ini harga normalnya ada di 2.699.000 atau Rp2.700.000. Jadi buat perbedaan harga dari kedua ponsel ini ada di kisaran 200 sampai 300 ribuan rupiah. Selanjutnya mari langsung aja kita bahas buat tampilan desain dan juga bodi dari kedua ponsel. Kita mulai dari Tecno Spark 20 Pro Plus. Ponsel ini menurutku buat bodi dan juga desainnya emang jauh lebih bagus kalau kita bandingkan dengan ponsel dari Poco M6 Pro. Tapi buat urusan desain saya balikin lagi, ini sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Kalau ini kan menurut pendapat saya, karena buat setupnya itu buat setup kamera ya, menurutku nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kayak mainstream gitu. Kemudian buat backdoornya juga buat varian warna hijau yang saya punya ini udah pakai backdoor berbahan kulit sintetis atau kulit-kulitan kayak gitu, jadi nggak mudah kotor dan tentunya ini nggak mudah ninggalin bekas stick jari. Dibanding ponsel dari Poco ini kan mudah banget ya ninggalin bekas stick jari kayak gini. Kemudian nggak ada buat varian yang pakai backdoor berbahan kulit sintetis. Lalu yang saya suka dari bodi Tecno Spark 20 Pro Plus, tentunya ini udah pakai bodi melengkung ya, jadi kalau dipegang kayak gini tuh lebih kerasa nyaman gitu dibanding ponsel yang pakai bodi mengotak kayak Poco M6 Pro. Lalu di bagian samping masih terdapat tombol power dan juga tombol volume. Lalu di bagian atas di sini terdapat lubang mikrofon atau noise cancelling, ada ear blaster buat Poco M6 Pro, satu buah lubang speaker dan juga jack audio 3,5 mm buat Poco M6 Pro. Lalu di bagian samping Poco M6 Pro ada lubang SIM tray dan masih bisa menampung kartu memori eksternal dengan sistem hybrid. Lalu di bagian bawah terdapat lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon dan terdapat satu buah lubang SIM tray buat Tecno Spark 20 Pro Plus. Dan yang cukup disayangkan, ponsel dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini nggak ada buat slot kartu memori eksternal, jadi cuman 2 kartu SIM aja. Lalu buat tampilan depan, kedua ponsel ini memiliki panel yang sama yaitu AMOLED dengan refresh rate tinggi di 120Hz. Lalu buat bagian layarnya, kedua ponsel ini sama-sama pakai panel AMOLED dengan refresh rate tinggi hingga 120Hz. Hanya saja buat layar Poco M6 Pro ini sedikit kecil di 6,67 in, kemudian udah memiliki proteksi Corning Gorilla Glass 5 dan memiliki tampilan layar flat kayak gini. Tentu sebagian besar ada yang suka dengan layar flat, ada juga yang kurang suka. Sedangkan Tecno Spark 20 Pro Plus pakai layar curved melengkung kayak gini, kemudian ukurannya juga sedikit lebih lebar, lebih panjang di 6,67 in. Dan layar dari kedua ponsel ini juga sama-sama udah memiliki proteksi dari Corning Gorilla Glass. Sedangkan buat sistem always on display, kedua ponsel ini juga sama-sama cuma bertahan di 10 detik doang. Lalu buat multi touch, kedua ponsel ini sama-sama bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan. Dan buat sistem Android, ponsel dari Tecno Spark 20 Pro Plus tentu lebih unggul karena pakai Android versi 14. Sedangkan ponsel dari Poco M6 Pro, ponsel ini masih menggunakan Android versi 13. Dan buat jaminan update sistem, tentu Poco jadi juaranya dibanding Tecno Spark 20 Pro Plus. Ini bisa kalian perhatiin buat warnanya di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus lebih kelihatan tajam dan juga lebih kelihatan hidup buat warnanya. Ya meskipun sebenarnya di ponsel Poco M6 Pro bisa kita setting-setting, tapi ini kan kedua ponsel kita pakainya settingan default atau lebih tepatnya nggak kita tambah-tambahin buat settingan warna ataupun kecerahan dan juga buat itu ya tone warnanya, intinya bawaan dari settingan ponsel. Sekarang mari kita simak sama-sama buat kualitas audionya. Oke, buat kualitas audio menurutku emang Poco M6 Pro masih belum ada yang bisa mengalahkan. Dan buat audio dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini menurutku kayak agak sedikit mendem gitu, kurang keluar aja. Sedangkan Poco M6 Pro bassnya lebih kerasa enak dibanding ponsel-ponsel lain di rentang harga 2-3 jutaan rupiah. Begitu juga buat haptic feedback dari kedua ponsel. Selanjutnya buat urusan performa, kedua ponsel ini sama-sama menggunakan chipset dari MediaTek Helio G99 keluaran 2024 atau versi terbaru. Poco
Poco M6 Pro hadir dengan Helio G99 Ultra, sedangkan Tecno Spark 20 Pro Plus ini pakainya MediaTek Helio G99 Ultimate. Kemudian buat memori RAM dan juga internal dari keduanya sama di 8/256 GB. Lalu RAM virtual yang aktif di Poco M6 Pro ada di 4 GB, virtual di Spark 20 Pro Plus ada di 5 GB. Dan buat aplikasi sistem dari kedua ponsel ini sebenarnya Tecno Spark 20 Pro Plus lebih ringan ya, karena aplikasi bawaannya tuh dikit banget dibanding Poco M6 Pro. Tapi waktu kita cek ini kan aplikasi berjalan cuman pakai device info HW, dan buat manajemen RAM-nya ternyata masih bagusan di ponsel Poco M6 Pro karena free RAM-nya masih ada di 4 GB lebih. Sedangkan Spark 20 Pro Plus ini free-nya cuman di 3 GB lebih 100 MB-an. Dan buat CPU throttling ini keduanya menurutku sih sebenarnya 11-12 ya. Tapi kalau dilihat dari skor maksimal Gibbs dan juga rata-rata Gibbs yang dapetin, Tecno Spark 20 Pro Plus tentu lebih unggul dibanding Poco M6 Pro. Selisihnya ada di kisaran 10 ribuan poin. Lalu Antutu yang didapatkan dari kedua ponsel ini juga sedikit berbeda, cuman selisih di 8 ribuan poin. Oke, langsung aja kita mulai buat gaming testnya. Ini buat Maps, Bluetooth dan juga NFC sama-sama udah kita matiin di kedua ponsel. Kita mulai buat stopwatchnya. Baterai dari keduanya sama-sama masih ada di 100% karena baru aja saya charger. Dan langsung aja kita mulai buat game Mobile Legends-nya. Sekalian kita tes buat FPS dan juga penurunan baterai serta suhu dari kedua ponsel. Oke, buat match-nya udah selesai. Yang pertama langsung aja kita tes buat suhu dari layarnya. Poco M6 Pro paling tinggi di 41,7, backdoor di 40,8, Spark 20 Pro Plus di 42,5, lebih angetan ya. 40,7 tadi, 40,8. Buat sisa baterai sama-sama ada di 95% dan udah dipakai selama 24 menit. Dan IPS rata-rata yang dapetin masih stabilan di ponsel Spark 20 Pro Plus ini rata-rata nyampe 81 fps, sedangkan Poco M6 Pro dapat di 78 fps. Dan ini frame drop parah tadi waktu dapat notifikasi dari Instagram tadi ya. Jadi buat performa gaming kedua ponsel ini bisa dibilang ya 11-12, tapi buat FPS kalau dilihat buat match tadi masih sedikit stabil dan bagusan di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus. Buat total aplikasi sih saya ulangin lagi, aplikasi bawaan masih banyakan di ponsel Poco, tapi buat aplikasi tambahan atau aplikasi downloadan dari Play Store ya bisa dibilang sama 11-12. Selanjutnya buat nemenin kita dalam waktu keseharian, kedua ponsel ini sama-sama punya baterai di 5000 mAh, tapi buat pengisian cepatnya tentu Poco M6 Pro jadi jawarannya karena memiliki adapter di 67 watt, sedangkan ponsel dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini ponsel masih memiliki pengisian cepat di 33 watt. Jadi buat pengisian tentu Poco M6 Pro lebih unggul dibanding Spark 20 Pro Plus. Dan berikut ini adalah fitur-fitur lain yang dimiliki dari keduanya. Lalu di segmen yang terakhir tentu di bagian fotografinya. Kedua ponsel ini sama-sama memiliki kamera yang tentunya udah bagus banget ya. Punya 3 kamera di bagian belakang. Buat Poco M6 Pro ini kamera utamanya ada di 64 megapiksel tapi udah dibekali dengan OIS. Kemudian ada 8 megapiksel buat kamera ultrawide-nya. Lalu ada juga 16 megapiksel buat kamera selfie-nya. Sedangkan Tecno Spark 20 Pro Plus ini kamera utama gede banget di 108 megapiksel, tapi buat 2 kamera dukungan ini menurutku nggak terlalu sering banget kita butuhin. Dan buat kamera selfie-nya ini ponsel punya resolusi yang lebih gede di 32 megapiksel. Nah, ini yang kurang saya suka dari Tecno atau Transsion, beberapa ponsel dari Transsion ya. Kenapa saya bilang beberapa? Karena buat Zero 34G nggak langsung cerah kayak gini, tapi yang lainnya itu masih langsung cerah kayak gini. Buat Poco M6 Pro, ponsel ini punya kamera ultrawide di 0,6, kemudian ada mode 2 kali. Sedangkan Tecno Spark 20 Pro Plus nggak punya kamera ultrawide, kemudian adanya cuman 3 kali. Jadi ini sedikit lebih tinggi, tapi nggak ada buat kamera ultrawide-nya. Dan kelebihan lain dari Poco M6 Pro tentu ini ya, bisa melakukan perekaman video pro. Dan fitur ini emang masih jarang banget yang menyediakan buat perekaman video pro. Dan Tecno Spark 20 Pro Plus kelebihannya punya 2 kali zoom. Lalu buat kamera selfie-nya juga ini bisa kita atur buat angle-nya lebih luas ataupun lebih sempit, dimana buat fitur ini nggak ada di ponsel Poco M6 Pro. Jadi buat kamera tuh sebenarnya Tecno Spark 20 Pro Plus unggul buat fitur-fitur yang dimiliki ya, misalnya kayak Sky Shop, kemudian video ganda, karena di ponsel Poco M6 Pro nggak ada buat fitur tersebut. Dan ini kondisi low light 60 fps dari kamera depan ya.
hasilnya masih bagusan, masih terang di ponsel ini Poco M6 Pro. Malah lebih bagus kamera depannya daripada kamera belakang buat Poco M6 Pro ya. Kalau Spark 20 Pro Plus ini lebih kelihatan gelap gitu. Rekam 1080 60 fps, outer kayak gini hasilnya. Di ponsel Spark 20 Pro Plus view-nya lebih luas. Cuman jalan, kita beralih lagi, coba sedikit lari, hasilnya kayak gini ya. Sekarang buat hasil dari 1080 30 fps di Tecno Spark ini saya aktifin buat stabilisasinya. Cuman jalan santai kayak gini. Kalau dilihat dari gambar dari layar langsung sih 11-12 ya hasilnya. Kita coba sedikit agak lari bentar, tapi nunggu ini lewat jalan yang becek. 1 2 3 lari kayak gini hasilnya. Ternyata masih beningan di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus ya, buat wajahnya atau warna kulitnya kayak gini hasilnya. 1080 60 fps di luar ruangan, kondisi sangat mendung banget ya pagi hari. Kita coba tes fokusnya. Tes fokus lagi. Bagusan mana buat fokusnya, silahkan kalian nilai ya. Tes rekam 1080 30 fps di Spark 20 Pro Plus saya aktifin stabilisasi. Dicoba adu dengan OIS bawaan dari Poco M6 Pro, hasilnya seperti ini. Coba sedikit lari, hasilnya kayak gitu. Ini di ponsel Poco agak blur punya saya karena seperti ini ya, agak sedikit ngembun. Dan buat kesimpulan setelah kita komparasiin, Spark 20 Pro Plus ini lebih nyaman ya waktu kita pakai, meskipun nggak kita tambahin pakai soft case ataupun hard case, karena nggak mudah kotor dan juga nggak mudah licin, lebih tepatnya buat varian warna hijau. Selain itu, di ponsel Poco M6 Pro ini, unit yang saya miliki ini sedikit bermasalah, lebih tepatnya di bagian kaca kameranya ya. Udah sering saya posting dan juga pernah saya bahas juga buat permasalahannya. Ya semoga aja buat kalian semua unitnya aman-aman aja. Kemudian buat urusan performa, suhu dan juga konsumsi di baterai, menurutku sih nggak ada perbedaan, sama aja 11-12. Dan buat hasil foto ataupun perekaman video, buat warnanya sih kalau saya sendiri lebih suka di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus, tapi buat hasil perekaman video tentu lebih stabilan di ponsel Poco M6 Pro, baik itu 30 fps ataupun 60 fps. Cuman kekurangannya ya 60 fps kamera belakang aja di ponsel Poco M6 Pro, lebih tepatnya dalam kondisi low light atau di dalam ruangan yang kondisi cahayanya itu emang kerasa kurang banget. Namun kalau kalian nanya lebih worth it mana antara kedua ponsel ini, tentu kedua ponsel ini sama-sama worth it ya, tergantung buat kelebihan dan juga kekurangannya itu kalian butuhin atau enggak. Kalau kalian emang butuhin, seneng update-update sistem kayak gitu, Poco M6 Pro tentu jadi pilihan kalian. Begitu juga buat perekaman videonya, buat kalian yang mau belajar ngonten pakai ponsel, tentu ini ponsel sangat worth it banget, kecuali 60 fps nya. Namun buat kalian yang nggak mentingin buat update software dan juga kamera ultra wide, tentu ponsel dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini wajib banget buat kalian pilih. Dan buat video komparasi lainnya dari ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus ataupun Poco M6 Pro udah banyak banget kok, udah sempet kita komparasiin dengan ponsel-ponsel lainnya dengan rentang harga yang bisa dibilang hampir sama, 11-12 atau 11-13 kayak gitu. Dan buat video komparasi kali ini kayaknya sampai di sini dulu ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.